Manfaat kita duduk dan hadir di majelis ilmu ini, setiap langkah yang kita langkahkan itu dibalas oleh Allah dengan nilai kelipatannya itu adalah amaluh sanah, setahun amal kebaikan yang kita lakukan, siyamiha wa qiyamiha, pahalo puaso sunnah setahun dan solat malam setahun. Cie langkah. Nah, kalau banyak langkah, ya kelipatan saja, kalian saja. Makanya semakin banyak awak melangkah ke masjid, ke musola, ke rumah ibadah, ke majelis ilmu, itu semakin bagus, semakin baik. Manfaat, hikmah, fadilah kita hadir di majelis ilmu ini, Allah membukakan, membentangkan jalan ke surga bagi kita. Jadi awak hadir ke majelis ilmu ku, awak datang ke masjid, ke musola, mendengar kajian wirid, itu samu jo bajalan menuju surga. Itu intinya tu. Hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Jadi siapa yang menuju majelis ilmu, kajian-kajian agama, hadir dia, duduk dia, apalagi tadi awal salat maghrib, kemudian sebelum maghrib kita juga sholat sunnah qobliyah, kemudian ba'danya juga sudah sholat sunnah, dan kita posisi dalam keadaan berwuduk suci taharah, berada di majlis, duduk di rumah ibadah yang suci, maka itu adalah perjalanan Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, keutamaannya, manfaatnya yang Allah siapkan, Allah sediakan, yaitunya dia mendapat ketenangan, mendapat rahmat, kemudian juga mendapat ampunan. Para malaikat memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian yang keempat juga Allah membangga-banggakan di hadapan makhluk yang lainnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tiadalah suatu jamaah, suatu kaum yang berkumpul, yang berjamaah di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarusanahu bainahum, kemudian dia tadarus itu artinya mentadaburi, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran itu. Maka balasan oleh Allah dalam satu hadis ini, illa nazalas alaihimus sakinah, Allah berikan, Allah turunkan ketenangan. Orang yang hadir di majelis ilmu itu pastinya tenang, apalagi kalau ruangan ber-AC. Rahmah, Allah berikan rahmat. Rahmat Allah itu tidak baingguh jawabati, tidak bawa sibak jawab sisia, tidak ada batasannya. Makanya Islam itu sangat hebat, luar biasa. Di dalam salam saja itu sempurna itu. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi makanya sering kita sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pejabat, cukuplah salam dalam Islam itu saja kalau beragama Islam. Tidak usah ditambah dengan salam-salam agama lain. Kadang-kadang bantu anda percaya juga. Berikan rahmat. Wa ghasyiyathumur rahmah. Akan luar biasa itu. Wa khafat malaikah humul malaikah, kemudian para malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Bapak Ibu, andaikan malaikat itu sama jo awak, batu buah kasar awak, nampak dia awak ni gua, oh kau penuh gua, musola aku penuh malaikat. Allah fi man indih. Ini pada akhir ayat doa di sini. Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan hambanya itu di hadapan makhluk yang lainnya. Kan hebat. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan hebat itu. Karena dulu tak kala manusia kau akan diciptakan, itu didebat oleh penduduk surga itu, oleh iblis. Allah menyampaikan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, tak kala Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk
surga, kami akan menciptakan Adam untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, ila iblis, kecuali iblis. Jadi sebab itu ternyata Bapak Ibu hadir di majelis ilmu itu sangat luar biasa. Iza tawaddo, apabila ahadakum fi baiti, apabila salah seorang di antara kamu beruduk di rumahnya, beruduk di rumah, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid atau musola, ke rumah-rumah ibadah untuk melaksanakan sholat berjamaah, kana fi sholatin, dia itu berada posisi pada dalam keadaan sholat walaupun dia sedang berjalan. Akan luar biasa tuh. Padahal awak sedang berjalan tetapi mendapat nilai pahala sholat. Pahala sholat itu besar, itu pahalanya Bapak Ibu. Setiap ucapan yang awak ucapkan dalam sholat itu punya nilai di sisi Allah, tidak ada yang sia-sia. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kini awak belum balik pulang nak? Berarti pahala solat masih melimpah kepada kita. Walaupun kita tidak dalam keadaan solat, tapi pahala solat kita dapat terus. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kemana dicari yang begitu tuh? Yang ada hanya di majlis ilmu, tampe wirid, tampe ngaji. Jadi begitulah Allah sarana siapkan. Umur pendek, nilai pahala kualitas tu luar biasa. Ndak talok lu mau main itu tu doh. Nah bayangkan tu sekali awak salat, sekali salat subuh di situ 100.000 kali, kan saramo je 100.000 hari tu. Ada umur berkogat 50 tahun, 60 tahun salat berjamaah awak. Hebat umat akhir zaman. Di makonyo model itulah disiapkan di Allah. Rumahlah dekat masjid je musalla, salat berjamaah tiap waktu. Awak ndak je namuh datang ke surau do. Biswa apa biswa alasan awak di akhirat nyuri tanyo tu pasti dihisap tu. Masalah kakum fi saqar, yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami ndak solat. Rumah kan lai dakik tu mah ndak tadangah suara azan dah, lai tadangah tu yo badangah saja. Bayang ndak doh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabu turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Musholah Kubah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Pembahasan bicara masalah bulan yang kemarin kajian kita tertunda karena adalah dalam kondisi ada halangan pada malam itu. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu jemaah. Dan sekarang kita lanjutkan. Bulan yang lewat kita membahas bicara masalah fadilah, keutamaan, manfaat kita hadir duduk di majelis ilmu. Coba. Apa manfaatnya, apa fadilahnya kita hadir, kita duduk di majelis ilmu atau di kajian-kajian ta'lim, kajian-kajian wirid, pengajian lainnya. Itu yang kita kupas kemarin. Sudah beberapa hadis yang menjelaskan terutama dan manfaat kita
hadir dan duduk di majelis ilmu itu ternyata sangat luar biasa. Review ulang yang kemarin, nanti kita lanjutkan. Manfaat kita duduk dan hadir di majelis ilmu ini, setiap langkah yang kita langkahkan itu dibalas oleh Allah dengan nilai kelipatannya itu adalah amaluh sanah, setahun amal kebaikan yang kita lakukan, siyamiha wa qiyamiha, pahalo puaso sunnah setahun dan solat malam setahun. Cie langkah. Nah, kalau banyak langkah, ya kelipatan saja, kalian saja. Makanya semakin banyak awak melangkah ke masjid, ke musholla, ke rumah ibadah, ke majelis ilmu, itu semakin bagus, semakin baik. Itu di antara hadis yang kita sampaikan kemarin. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan beberapa perawi hadis lainnya. Yang kedua, manfaat, hikmah, fadilah kita hadir di majelis ilmu ini, Allah membukakan, membentangkan jalan ke surga bagi kita. Jadi awak hadir ke majelis ilmu ku, awak datang ke masjid, ke musholla, mendengar kajian wirid, itu sama jo jalan menuju surga. Itu intinya tu. Hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi siapa yang menuju majelis ilmu, kajian-kajian agama, hadir dia, duduk dia, apalagi tadi awal salat maghrib, kemudian sebelum maghrib kita juga solat sunnah qobliyah, kemudian ba'danya juga sudah solat sunnah, dan kita posisi dalam keadaan berwuduk, suci, taharah, berada di majlis, duduk di rumah ibadah yang suci, maka itu adalah perjalanan Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Luar biasa. Makanya kita hadir terus dalam kajian-kajian keilmuan. Jadi kalau ada tadangah dewa dia ilislah di pisang, di tadangah dewa ke situ, ada orang wirid datang ke situ. Ada mungkin di jami' di bawah jamiatul ibadah, payok ke situ. Karena kejar ilmunya itu, kemudian kejar pahala yang disiapkan oleh Allah. Nanti akan jelas itu kalau meninggal dalam perjalanan itu gitu. Kadang-kadang kan ada itu. Pai ke surau, dia namanya malang dah dapat ditolak mujuh, dah dapat dariyah namanya itu mah. Meninggal beliau dalam perjalanan. Kadang ada kecelakaan, kadang ada pusing segala macamnya. Bagaimana nanti balasan Allah? Kan luar biasa itu. Kau di Masjid Islah kau dulu ada dalam solat Jumat yang meninggal dulu. Nampak ya siapa nama beliau itu. Kita ikut itu menyelenggarakan solat beliau itu. Ya, hari Jumat dulu itu. Itu luar biasa itu dalam ibadah. Jadi hadis yang kedua, siapa yang hadir di majelis ilmu itu Allah telah membentangkan jalan menuju surga baginya. Dan hadisnya sahih Bapak Ibu. Kalau ingin melihat referensinya boleh. Dalam kitab Bulughul Maram juga ada dijelaskan tarhib wa targhib, ada juga dijelaskan hadis-hadis yang berbicara masalah fadilah, keutamaan kita hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, keutamaannya, manfaatnya yang Allah siapkan, Allah sediakan, yaitunya dia mendapat ketenangan, mendapat rahmat, kemudian juga mendapat ampunan. Para malaikat memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian yang keempat juga Allah membangga-banggakan di hadapan makhluk yang lainnya. Wa majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah, tiadalah suatu jamaah, suatu kaum yang berkumpul, yang berjamaah di rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarusanahu bainahum, kemudian dia tadarus itu artinya mentadaburi, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran itu. Maka balasan oleh Allah dalam satu hadis ini, illa nazalas alaihimus sakinah, Allah berikan, Allah turunkan ketenangan. Orang yang hadir di majelis ilmu tu pastinya tenang, apalagi kalau ruangan ber-AC. Saking tenangnya mudah mengantuk. Yo, nenek dah dok. Karena memang ketenangan itu Allah berikan. Wa wasyahumur rahmah, Allah berikan rahmat. Rahmat Allah itu ndak baingguh jawati, ndak bawa sibak jawab sisia, ndak ada batasannya. Makanya Islam itu sangat hebat, luar biasa. Di dalam salam saja itu sempurna itu. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi makanya sering kita sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pejabat, cukuplah salam dalam Islam itu saja kalau beragama Islam. Tidak usah ditambah dengan salam-salam agama lain. Kadang-kadang bantu anda percaya je wak okay itu. Assalamualaikum. Salam itu tauhid Bapak Ibu. Tauhid itu keselamatan atas kamu. Selamatnya ba'ah warahmatullah. Selamat itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barakatuh, yang diberkahi. Nyo ada je orang yang mendapat nikmat karunia dari Allah, tapi Allah tidak berikan keberkahannya. Macam lihat tu dalam Al-Fatihah tu kan itu bagiannya tu. Makanya awak selalu setidak 7 wali rakaat sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kan itu awak ulang-ulang terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus tu kelanjutannya itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Dalam ilmu tafsir, orang-orang yang Allah beri nikmat itu oleh Allah, para nabi dan rasul. Itu kan luar biasa, orang-orang soleh. Makanya di sana kita berlindung, ghairil maghdub, ghair bukan jalan orang-orang yang ghadab, yang dimurkai, walad dolin, dolun, orang yang sasik. Nyo adoyo manusia ko dia gia de Allah, umur panjang, rezeki banyak, melimpah ruah, anak rukun, nanya pangkek tiok sawanta, rezeki itu lancar saja. Tapi dia tidak solat, dia tidak taat kepada Allah. Ancalik kasat mata awak kan di sianu tu lah ya. Yo murah warna rezeki itu. Awak lah masih tungkin merdeka kuang merdeka sidik tu. Nah, jangan itu ukuran. Jadi kalau ada yang dia nikmat oleh Allah, karunia oleh Allah, dia semakin jauh kepada Allah. Dia gih tarinya jauh aja dari Allah, kepada Allah, ndak mau dia syukur, ndak mau dia berinfak, ndak mau dia salat, ndak mau dia memberikan yang terbaik. Anak-anaknya sehat-sehat, suami istri dia rukun, itu namanya istidraj. Ajan sanang itu leh. Istidraj itu adalah musibah, bencana yang diundur. Qarun gara-gara itu, karena itu awalnya Qarun itu kan orang elok tuh, dia orang baik. Nah, tapi dia karena ndak syukur nikmat, kesitulah jadinya terjebak dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu Allah berikan rahmat, wa ghasyiyat humur rahmah,
Akan luar biasa itu. Wa khafat malaikah humul malaikah. Kemudian para malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Bapak Ibu, andaikan malaikat itu sama je awak, batu buah kasar awak, nampak dia awak ni gua. Oh, kau penuh gua. Musalla aku penuh dengan malaikat gua. Bahkan di dalam hadis dijelaskan hari Jumat tu kalau apabila izaja ahadarul imam, apabila imam khatib telah datang, jadi ustaz imam tu lah tibonyo, hadarul malaikah, malaikat pun hadir. Makanya bapak-bapak, para laki-laki, kau dapat nanyo capek datang pai solat Jumat tu, jangan lambe-lambe. Karena orang yang datang pertama tu balasan yang disiapkan oleh Allah bagaikan dia berkorban dengan seekor onta. Berkorban junto tu mahal Bapak Ibu. Mahal itu. Waktu keduanya bagaikan dia berkorban dengan sapi, seekor sapi. Waktu ketiganya bagaikan dia berkorban seekor kambing. Terus seperti itu. Yang terakhir dia bagaikan dia berkorban dengan sebutir telur. Punya nilai, cuma sedikit nilainya. Apabila imam telah hadir, malaikat pun hadir. Untuk gunanya malaikat tur hadir, istama'ah zikra, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Itu hadisnya sahih itu, Ibu. Malaikat saja mendengar tu yang disampaikan oleh khatib. Iku awak lah duduk di rumah saji, kadang main handphone lo bagai. Main WA, kadang mau talo je kawan bagai. Kadang duduk di belakang lo. Itu adab dari bagian Jumat itu. Jadi hari Jumat tu ke depan nanya laki-laki itu capek tiba ambil saf yang terdepan, banyak berzikir, banyak solat. Dalam rumah ibadah tu perbanyak ibadah. Kayak awak tadi itu kan sebelum solat maghrib awak solat sunnah dulu, bagus itu. Jarang lah orang buat itu karena tidak dibiasakan. Ada solat sunnah sebelum maghrib ada. Di tempat ambo tak ada rupiah. Ikan di tempat angku yang tak ada. Karaja lah tu ada tu mah. Itu bahagian dari solat sunnah. Itu rawatib. Rawatib itu kan ada dua. Muakkad, gairu muakkad. Jadi kalau ada nanti bertanya Bapak Ibu, kawak itu kan, solat sunnah tu, niang sebelum maghrib tu, solat sunnah rawatib. Tu solat sunnah rawatib, solat sunnah yang mengiringi solat wajib, solat padu, baik sebelum ataupun sesudah. Itu caranya. Enggak, sunnah. Ya, tapi pahalanya kadang. Tak tahu assalamualaikum donen. Makanya datang mengaji. Datang ke surau, datang ke musola Kuba. Itu caranya. Itu gunanya, Pak. Adi bersama-sama tu. Jadi Allah berikan rahmat. Kalau hadir di majlis ilmu, kemudian wa dzakarallah fi man indih. Ini pada akhir ayat doa di sini. Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan hambanya itu di hadapan makhluk yang lainnya. Kan hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan hebat itu. Karena dulu tak kala manusia kau akan diciptakan, itu didebat oleh penduduk surga itu, oleh iblis. Allah menyampaikan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, tak kala Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk surga, kami akan menciptakan Adam untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, ila iblis, kecuali iblis. Jadi sebab itu ternyata Bapak Ibu hadir di majelis ilmu itu sangat luar biasa. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Hendak kita lanjutkan hadisnya. Kemudian hadis selanjutnya, bahwa kita hadir di majelis ilmu itu manfaat, fadilah dan keutamaannya bagaikan dia beramal, beribadah pada jihad fi sabilillah. Kalau jihad itu sangat luar biasa itu pahalanya Bapak Ibu.
Dulu di zaman Rasul kan jihad tu paling hebat itu. Sadang makan nasi sadang kamanyuwo tu tadangah panggilan jihad atau turunkan nasi itu boleh tu buangke senjata tu tagak langsung. Kenapa? Karena cito-cito mati di medan perang itu balasannya surga. Itu namanya yang syahid itu. Jadi orang yang mati, yang gugur pada jalan Allah, itu dah khalidul jannah. Tidak perlu dimandian, tidak perlu dikapani. Itu hebatnya kalau meninggal di jihad tu. Kubuan je baju-bajunya tu, jo darah-darah tu kubuan. Mau ditubana tu. Kenapa? Itu kan jadi saksi nantinya. Maka kata Rasul, man dakhala masjid hadza, siapa yang datang ke rumah ibadah, ke majelis-majelis ilmu, liyata'allama khair, kecuali dia mengharap kebaikan, untuk menuntut kebaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah datang ke surau Kubago, musola Kubago, untuk mendengarkan ilmu-ilmu kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu-ilmu kebaikan. Kana kal mujahidi fi sabilillah, bagaikan dia berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa itu. Jadi kalau meninggal dalam keadaan jihad, pahalanya kan hebat itu. Makanya jangan ragu bapak ibu, walaupun awak panek sakete, ndak ada. Tiba di surau tu mau unju sekoleh, gitu. Menyanda sekoleh, nampak awak datang, gitu. Ya nek ya, nenek rajin datang nampak ya. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang kau bertanya, bapak ibu boleh? Jadi ternyata kita hadir di majelis ilmu, datang di wirid itu, mandangan kajian-kajian wirid itu, tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itu roti yang Pak cari tadi itu, yang bapak ibu bawa itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah itu. Semakin banyak itu semakin rancak itu. Yang luar biasa itu. Kemudian dilanjutkan bahwa ini yang sangat hebat sekali nih. Iza tawaddo, apabila ahadakum fi baiti, apabila salah seorang di antara kamu beruduk di rumahnya, beruduk di rumah, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid atau musola, ke rumah-rumah ibadah untuk melaksanakan solat berjamaah, kana fi solatin, dia itu berada posisi pada dalam keadaan solat, walaupun dia sedang berjalan. Akan luar biasa tu. Padahal awak sedang berjalan, tetapi mendapat nilai pahala solat. Pahala solat itu besar, itu pahalanya bapak ibu. Setiap ucapan yang awak ucapkan dalam solat itu punya nilai di sisi Allah, tidak ada yang sia-sia. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kini awak belum balik pulang nak? Berarti pahala solat masih melimpah kepada kita. Walaupun kita tidak dalam keadaan solat, tapi pahala solat kita dapat terus. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Kamu akan dicari yang begitu tu yang ada hanya di majlis ilmu, tampe wirid, tampe ngaji. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ditinggalkan majlis ilmu awak. Kalau ada ilmu-ilmu kajian, kita datang. Walaupun banyak, ini tantangan pasti banyak tu. Pasti banyak tantangan, tetapi jangan sampai kita berputus asa. Hadapi tantangan itu dengan cara baik.
Karena nanti, ya memang dunia memang seperti itu. Harta nanti akan mengganggu kita. Anak akan mengganggu kita. Mulai kalau anak yang baru-baru tu, mulai kapai orang ke kan yang menangi. Gendong jo ayah, gendong jo emak, gitu kan. Gendong jo nenek. Nah, akhirnya mereka ndak jadi ke surau tu. Padahal Allah telah sampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, sampai engkau terhalang. Begitu bana Allah menyampaikan itu. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak. Tapi jadikanlah haratu anak tu untuk kita selalu dekat kepada Allah. Itu kan muhasabah dia waktu. Kadang-kadang kan memang kayak gitu. Memang dunianya memang kayak gitu. Dunia itu kan sandiwara semuanya. Dunia itu kan sementara. Permainan. Innama hadhil hayatad dunya mata'. Innama hadhil hayatad dunya mata'un ghurur. Banyak ayat Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Dunia itu adalah kesenangan. Dunia itu adalah kesenangan sendah gurau. Dunia itu adalah permainan. Dunia itu adalah darul amal, sampai berbuat dan berbuat. Al-akhirah darul jaza. Akhirat nanti tempat pembalasan. Maka buelah nan elok-elok supaya balik nyo elok-elok loh. Kan gitu. Apalagi kalau awak lala bomu awak la gaek-gaek kan. Banyakan waktu awak di rumah ibadah lain. Oh, kalau ndak ada wirid awak di hari lain, siap salat maghrib ndak usah pulang lain. Bisa sampai kau pulang. Kau kabar golek-golek dulu di surau tu. Kau ndak zikir dulu, salat. Banyak yang bisa kita lakukan. Iya, Bu. Zikir pun macam dengan mandi atau tulisan. Ingin Ibu yang mana? Yo. Hati jadi Bisa. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Itu dalilnya tu. Al-A'raf 205. Sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Dalam diri itu enggak besar tu dah. Sebutlah Tuhanmu. Siapa Tuhan awak? Allah. Sebutlah Allah. Allah dalam diri awak. dia muncul kadang-kadang bari tu. Ndak baado, yang saya lah. Tangan saya berkarajo tu kalau pakai tasbih tasbih tu. Kan ada nan dari Makkah nan di Bali orang tu tu. Tasbih tu, hitung-hitungan tu boleh. Pakai jari dia jadi. Sadonya tu nanti akan menjadi saksi tu. Ayo. Ya. Nah pokok jangan sampai pakai karuh lah. Karuh awak tu nanti akan menjadi saksi tu. Kau ambo sampai tak karuh dulu tu dia zikir Ndak kata lo di malaikat itu doh. Karena semuanya sudah menjadi aturan Allah. Boleh. Makanya yang mah ibu suko. Zikir lambek jadi, zikir kareh jadi yo. Zikir lambek namanya tu. Zikir tu ada dua. Namanya ada zikir jahar kareh Allah la ilaha illallah. Biasanya kan di daerah-daerah kan ada terangah dewa kan agak pelosok-pelosok zikir nang kareh itu siap-siap maghrib, siap subuh atau Jumat biasanya tu la ilaha illallah. Nikmati itu ibadah zikir. Kalau di majlis kongsi di Jamiatul Ibadah kan zikir tu. Ambo kan ajak membuat kayak gitu terus itu. Biasanya kalau ambo membuat terus itu. Kalau dalam petunjuk guru disampaikan di amanah guru kan zikir tu tidak boleh kurang dari 3 kali 5. Siap-siap solat 3 kali 5. 3 tu zikir yang biasa subhanallah. Akhirnya diambil menjadi la ilaha illallah 3 kali 5. Berapa tu Bu? 3 kali 5. Matematik tu 165. Tu amanah guru tu. Kalau ndak bisa nak 165 tu awak tersasak. Subuh tu baik kerja. Atau kegiatan-kegiatan siang tu masih masuk kantor baru, masih di sekolah baru, ngajar baru. Udah ndak usah 3 kali saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah tu doa lagi. Berangkat.
beko dewa katu luang tu kajah yang tinggal tadi tu. Mungkin dalam isya, dalam tahajud, banyak yang bisa. Bu ya, boleh zikir jahar, boleh zikir sir, boleh. Zikir lambe tu, zikir lambe tu hebat tu Bu. Kalau kita kaji zikir lambe tu, namanya zikir sir tu, khafi namanya tu. Dalam kitab tauhid dijelaskan khairuz zikir, sebaik-baik zikir al-khafi, zikir hati. Luar biasa itu. Ibu sedang duduk, kalbu kontak kepada Allah, itu namanya zikir ma'rifat namanya itu. Nah, tu kalau dibahas itu tu nyo dompet tu syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Ya nek. Iya, ndak ada. Biar tak kalau ndak ada. Beko pe makan sebulan lai. Gitu. Kau perlu beko antan saya nasi kemari itu gitu kan. Gitu. Awak beko asa ke solat je boleh. Maghrib awak ke kemari je. Itulah. Kau ke diambil atau tu nak mungkin lah doh gitu kan. Jalan-jalan bersama. Beko maghrib awak kemari je, isya kau kemari je. Anca isya sebulan. Jadi zuhur tiba siko, isya sebulan lai. Ndak ada nek. Ndak ada. Apalagi kalau Senin Khamis nenek puasa, Allah tu manga ke bulang lai. Ning kan ndak ke makan bulang rumah. Oh gitu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ternyata fadilah keutamaan yang Allah siapkan bagi yang hadir di majelis ilmu, Allah berikan pahala dia bagaikan orang yang solat walaupun dia dalam keadaan duduk sekalipun. Kan luar biasa itu. Pahala solat itu pahala yang sangat besar sekali. Kalau solat berjamaah berapa kelipatannya Bapak Ibu? 27. Ada hadis 25, ada yang 28. Akan rugi sangat awak tu rumah dekat surau tapi tak namu berjamaah ke surau tu. Waduh, itu kerugian yang sangat luar biasa. Contohnya umek dulu itu sampai 1000 tahun panjang-panjang, wajar saja kalau solat seorang-seorang. Nabi Adam 1000 tahun. Ada yang 1000 kurang 50 tahun. Nabi apa tu? Nabi Nuh 950 Salat seorang-seorang tak ada masalah doh. Karena 950 tahun umur Awak kini umat akhir zaman kan bara umur. Paling tinggi bara nek. Le ada 200 tahun tu lawa tawi dia dagu aja lutui itu mah. Laba guluang tu. Dah bantu orang lah tu dah. Umur pendek, tapi apa yang Allah siapkan? Yang Allah siapkan adalah nilai kelipatan pahala. Umur pendek, pahala banyak. Contohnya, kalau solat berjamaah di siko sekali subuh di Surau Kuba sekali subuh solat jamaah siko sama jo 27 kali di rumah. 27 itu kan hampir sebulan lah tu. 28, 29, 30 sebulan tu. Coba bayangkan itu kan hebat itu. Nah kalau ingin gadang ya di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu berapa tu? Sekali awak solat subuh di situ di Madinah tu itu 1000 kali di tempat lain. 1000 hari. Kan luar biasa tu belum Jumat. Kalau di Mekah berapa? 100.000. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali awak salat subuh di situ atau salat maghrib, salat zuhur di Mekah tu di muka Kaabah tu sama jo 100.000 di tempat lain. Makanya rugi sangat kalau ada yang pai haji dan umrah salatnya di hotel. Terugi tu. Nyo ada nek, ada tu awak membawa jemaah ke Batang tu yang hotel lah. Ayo kita turun lagi dah jam 1 sampai salat subuh ke turun harus capek. Jam 1 tu turun boleh. Kalau azan awak turun
Orang lazan baru awak turun. Sanelok kau di emperan bayang kau mau. Ndak di luar. Ndak jalan. Ndak kada pe dalam tu doh. Batu orang lah dulu dewa. Kadang-kadang lah orang dewa le. Kalau ingin capek, pai capek. Panek buya, ndak talok dah buya duluan buya. Oh pai wak le. Tinggal lah. Tu. Jadi begitulah Allah sarana siapkan. Umur pendek, nilai pahala kualitas tu luar biasa. Ndak talok lu mau main tu doh. Bayanglah tu sekali awak solat, sekali solat subuh di situ 100.000 kali. Kan saramo je 100.000 hari tu. Ada umur berkogat 50 tahun, 60 tahun. Solat berjamaah awak. Hebat umat akhir zaman. Di makonyo, model itulah disiapkan di Allah. Rumah lah dakek masjid je musola, solat berjamaah tiap waktu. Awak ndak je namuh datang ke surau do. Biswa. Apa biswa alasan awak di akhirat? Nyuri tanyo tu pasti dihisap tu. Masalah kakum fi sakar, yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ndak solat. Rumah kan lai dakek tu mah. Ndak tadangah surah azan dah, lai tadangah. Tu yo badangah saja. Bayang ndak doh. Aduh. Luar biasa. Orang dulu Bapak Ibu, mungkin nenek-nenek lah marason dulu tu. Jo lampu cogok pai ka surau je tu. Jo senter pai tu, kalam-kalam wak pai jo. Sulung batang karambi tu. Ambo marasonnya dulu di kampung tu. Sigi batang karambi tu kabe tu tu penggang tu. Jitu pai tu. Tibu disuruh padam. Tahun 50-an dulu layi orang nek. Kan lebih hebat lo nenek marason dari ambo tu. Itu makanya itu wak kajah tarui. Biasuan sampai akhir hayat awak. Solat kau dah lama doh. Solat kau dah lama doh. Sampai mati saja. Kalau mati dah ada. Ada bertanya bu, boleh? Jadi ternyata ibadah solat yang Allah berikan kepada kita pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita tidak dalam keadaan solat. Di mana itu didapat? Hadir di majlis ilmu, hadir dalam wirid kajian. Ya bu? Ya. Awak berkorban, jadi amalnya begini kecian untuk sampai ke orang tua. Kasihan mak kecian. Mak banyak awak tu. Oh gitu. Iya. Sampai ke Allah anunya amalnya untuk kedua orang tua awak. Iya. Biasa bunyi kan? Udah nek. Jadi ibadah kurban itu ibadah yang sangat luar biasa sekali. Apa ko awak sampaian, awak sabuian, awak anuan segala macamnya awak tuliskan di siku atau indah, beliau tetap mendapat pahala. Disabuian jadi, tidak disabuian jadi. Karena awak niat awak tu Allah sudah tahu. Hadisnya begini. Man qaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya, dia suci lagi. Suci mukasi itu artinya terbebas dari kesalahan dan dosa. Allah ampunkan kesalahan dia. Kemudian tak kalah qatras min damihi, pemotongan hewan korban itu tetesan darah ke bumi, ghufiralahu, diampuni dosanya. Kalau ibu mendaftar sebagai peserta ibadah korban, dosa ibu diampuni langsung tunai dari Allah. Tunggu dulu sabar deh. Kemudian yang kedua wazunuba ahliha, tengok tu. Dan dosa-dosa keluarga kita. Siapa keluarga awak? Mandi awak, ayah awak, anak awak. Awak ikut sebagai peserta korban, anak indah, anak mendapat ampunan oleh Allah. Awak ikut sebagai peserta korban, ayah jamandi indah, beliau lah meninggal, ayah jamandi mendapat ampunan oleh Allah. Akan luar biasa itu. Soalnya kan itu inti itu. Cuma jawaban sopan panjang-panjangan gitu. Ya bu ya. Maka ikutlah korban setiap tahun. Kalau tidak talok sekali lah cuy saya buat tabungan korban dari kini. Tidak usah banyak-banyak, 20.000 sehari lah tu.
Jangan minta-minta. Dah usah minta-minta. Agian saya ke pengurus 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. 3 kembiang masuk tu mah. 2024 dibuka 3 kembiang itu. Sama kecil. 20.000 sehari. Kali sebulan, kali 2 boleh. Sebulan 30, kali 2 boleh setahun. 7 juta lebih. 7 juta lebih kan 3 kembiang itu. Coba bayang tu. Ibu siku saya, ibu seorang saya bisa 3 korban kembiang tu. Kau jadi nyawi. Kan bagus itu. Bu ya. Jadi kalau terasa barek mungkin awak sekaligus gitu kan. Kadang-kadang kan memang awak menggalih payah modal ndak ada gitu kan. Modal awak pas-pasannya udah 20.000 sehari. 20.000 sehari. 20.000 sehari. Minta tolong ke Pak pengurus panitia untuk membuat tabungan korban. Insyaallah awak akui tu, awak jamin tu pasti banyak korban tu. Kalau mau itu. Kadang-kadang kan dek barek kan dek sekali lacui tu. 2.500.000, 2.400.000 dek dah dua piti dosnya. Karena saat itu kan memang laweh tu. Tapi kalau lah dicicil dari jauh-jauh hari, insyaallah kan tak terasa tu. Bu ya. Masih ada yang lain? Boleh? Jadi ternyata hadir di majelis ilmu itu sangat luar biasa yang Allah siapkan bagi seseorang hamba tersebut. Makanya ibu-ibu, bapak, ajak kawan-kawan tu. Awak wirid kini. Datang ke musola. Salat jemaah. Siap salat jemaah langsung wirid dan snack. Gitu. Walaupun air putih ya. Air putih itu sehat itu. Ada yang tanya, Nek? Nek? Iya. Nan jadi tugas awak mengajak, Nek. Tugas kita itu aja. Tidak boleh awak masuk-masuk orang. Nabi dan Rasul juga mengajak. Kan itu perintah Allah kayak gitu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara baik, dengan cara hikmah. Gitu. Jadi tugas awak mengajak. Namun ndak namu atau ndak tugas awak tu dah. Kalau beliau namu dapat pahala 2. Bu, Nek, halo. Kalau nyo namu pai nyo pas awak majak tu 2 dapat pahala. Pahala majak kemudian nyo tiba. Tapi kalau ndak pai beliau dah dapat cie. Kita sudah berdakwah, kita sudah mengajak, kita sudah menyampaikan. Itu yang perlu. Apa-apa? Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka mari kita bagaimana tetap istiqomah hadir di majlis ilmu. Karena begitu keutamaan dan pahala yang besar yang Allah siapkan. Kemudian hadis yang lain menjelaskan salah satu fi itsritis shalah, seseorang yang telah selesai salat, melaksanakan ibadah salat, kemudian dia tidak melakukan lagwau, perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu artinya dia tidak riba, tidak fitnah orang, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau memang itu dilakukannya, maka amalan yang dilakukannya itu kitabun fi illiyin, dicatat di illiyin. Illiyin itu adalah catatan amal kebaikan manusia yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikat Allah. Setiap manusia itu kan punya 2 malaikat. Makanya kalau malaikat itu bertubuh kasar, dak tamuik di musala kau dah. Awak ada raqibun atid, 2 tu. Berapa orang awak siko? Kalian 2. Alum beko malaikat maut mentai-tai lah. Nyo kan mentai-tai saja tu. Kau bilo lah kau. Aku sontalai lah. Ndak tahu. Cuba kalau bertubuh kasar malaikat itu, udah tanggung dah. Mungkin dah tamuik disuruh di musala aku dah. Sujud saja, solat saja. Batu malaikat maut lah menciguk-ciguk situ.
Siana ka diambil ni gua. Siana ka diambil dia. Untuang malaikat maut tu lain dak tubuh kasa do. Allah Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada titik awak ya? Enggak ada dah. Oh ada ya. Jadi ternyata amalan-amalan yang kita lakukan hadir di majelis ilmu, karena fokus kita kajian kita adalah bicara masalah keutamaan dan fadilah hadir di majelis ilmu di mana saja. Tidak harus kalau ada di tempat awak, oh ada bekok. Awak contohnya kan dalam perjalanan, awak nak tak kerja-kerja dah. Ada orang wirid, udah duduk aja sebentar dulu. Menjelang Isya, siap Isya kok, baiklah. Awak bulan Ramadan cok kayak gitu tuh. Kadang awak sudah ceramah, di situ lu sudah ceramah tuh. Mana pir lu tuh, ada tu, siapa ustadznya, apa pembahasannya. Karena telinga nanti akan disaksikan nanti itu. Kan sudah ada nyanyi nenek dulu ndak? Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ya nek ya? Oh ndak ada tuh, kini ndak ada loh. Di suatu masa Anda akan ditanya, kan gitu. Jadi tidak bisa kita berbuat apa-apa. Mari kita laksanakan sebaik-baiknya semasa kita hidup di dunia ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kita doakan Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, nenek-nenek kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami di sini selalu dalam keadaan sehat, kemudian diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah, dan untuk selalu berada di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, nanti kita sambung lagi kajian kita. Semoga Allah meridhoi yang kita lakukan. Ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.